Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk pembahasan video kali ini yaitu di kelapa sawit, teman-teman. Kelapa sawit yang mau saya kasih tunjuk pada teman-teman apa? Yaitu ini loh bukti kalau uh, kelapa sawit ini menggunakan pupuk organik, teman-teman. Jadi buktinya ini. Nah, jangan-jangan kosong. Nah, yang mau saya kasih tunjuk itu pada teman-teman itu apa? Nah, apa namanya? Manfaat jangan kosong, teman-teman. Nah, kita lihat secara dekat, teman-teman. Ini adalah jangan kosong yang sudah terurai. Lalu kita buka, teman-teman. Nah, ini lihat, akar serapnya sudah pada numpuk di sini, teman-teman. Nah, sudah pada keluar. Ini sudah terurai, teman-teman. Sebentar lagi ini sudah menjadi busuk dan menjadi tanah, teman-teman. Itu ya. Dan bisa dilihat di sini kelapa sawitnya. No, sangat hijau-hijau ya kan. Ini habis dipanen kemarin, teman-teman. Ini pelepahnya masih segar, masih segar ya. Nah, tuh. Dan buahnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Tuh, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, sana buahnya, teman-teman. Oke, jadi itu ya yang saya mau kasih tunjuk pada teman-teman kalau buktinya memakai ini apa, jangan kosong gitu loh. Nah, apa dengan memakai pupuk kimia, Pak? Di sini juga memakai pupuk kimia, teman-teman. Tapi diimbangi dengan apa? Jangan kosong. Supaya apa? Jangan kosong ini fungsinya untuk anu loh, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu ya, fungsinya apa sih sebenarnya untuk jangan kosong? Jadi fungsinya itu supaya menjadi humus pada tanah, teman-teman. Nah, lahan kita kalau sering banyak humusnya, kalau memang banyak humusnya itu akan sangat ini subur sekali, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini buahnya, wah, mantap sekali, teman-teman. Nah, itu habis dipanen itu. Nah, untuk jenisnya apa, Pak? Nah, jenis kelapa sawit di sini ini masih jenis lama ya, teman-teman, yaitu Marehat yang dulu Marehat penanamannya ini. Jadi ini adalah hasil bibit dari PT, teman-teman, ya. Hasil bibit dari PT itu Marehat, ya. Nah, jadi bukan dari PPKS, melainkan dari PT sendiri, teman-teman. Itu. Jadi bukan kentosan, bukan, teman-teman ya, tapi memang bibit. Ada pembibitan di sini, di suatu perusahaan itu pasti ada pembibitan, teman-teman. Nah, itu bibitnya ini, teman-teman ya. Bisa dilihat ya di sini. Nah, tuh, sangat luar biasa, teman-teman. Nah, lahannya pun rata, teman-teman ya. Di sini rata sekali lahannya, tidak ada bukitnya, teman-teman. Enak sekali. Dan bersih. Itu. Nah, biasanya satu lorong ini kan 200 meter, teman-teman. Itu ada 42 pokok. Nah, satu baris ini 42 pokok. Biasanya keluar berapa? Biasanya keluar 42 pokok itu bisa 2 ton, teman-teman, di sini ya, untuk ini itu ya. Jadi ya jangan heran karena pupuknya di sini rutin, teman-teman. Sebenarnya intinya begini, teman-teman. Untuk kelapa sawit ini jangan apa ya, yang aneh-aneh untuk memasukkan pupuknya itu, teman. Nah, pertanyaannya adalah pupuk tunggal apa pupuk majemuk, Pak, untuk pemupukan kelapa sawit segini. Nah, itu tergantung dari awalnya ya, dari awalnya pemupukan, teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya nanti akan saya buatkan di dalam video fitur gabung, teman-teman. Di dunia tani sudah ada namanya fitur gabung. Nah, di situ tujuannya apa? Tujuannya untuk pembelajaran yang lebih detail, teman-teman, tentang kelapa sawit ya. Tentang kelapa sawit semua ini hanya ada di fitur gabung. Dan saya rangkum dari awal penanaman, mulai dari tanam kelapa sawit ini sampai sudah TM, teman-teman. Dari masa TBM sampai ke TM. Itu apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, itu juga menyangkut dengan pupuk tunggal dan pupuk majemuk, teman-teman, di situ. Nanti akan saya buatkan videonya di fitur gabung. Oke. Nah, sudah paham ya, sudah jelas ya. Dan bisa, semoga video ini bisa menginspirasi bagi teman-teman ini, bagi petani-petani kelapa sawit. Nah, jadi tidak usah bingung untuk pupuk mahal itu ya. Masih banyak jalan keluarnya, teman-teman. Nah, dengan organik yang murah pun bisa untuk kelapa sawit.
dan hasilnya pun tidak jauh beda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia hanya stagnan. Stagnan apa, Pak? Jadi hanya untuk mendongkrak saja untuk pupuk kimia itu. Mendongkrak apa? Contohnya kalau kelapa sawit kita kuning ya. Kelapa sawit kita kuning, kita mengatasinya kalau dengan organik tidak selesai ya, kita bisa memakai dengan pupuk kimia. Itu ya. Itu jadi dari situlah namanya pupuk kimia itu. Oke? Fungsinya itu. Nah, untuk dosisnya ya pastinya sudah saya rangkumkan ke fitur gabung dunia tani teman-teman ya. Itu. Oke. Semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman dan bisa memotivasi ya bagi petani-petani kelapa sawit. Jadi sisi poin apa, titik poinnya apa dalam video ini. Jadi tidak harus memakai pupuk kimia terus teman-teman ya. Tidak harus memakai pupuk kimia terus. Masih banyak jalan keluarnya dari janjangan kosong, dari solid. Nah, bahkan ada juga petani yang memakai abu boiler teman-teman. Abu boiler ini apa sih? Abu boiler itu adalah dari ini ya, sisa pembakaran dari kelapa sawit itu, yang dari pabrik kelapa sawit ya teman-teman ya, kalau belum tahu. Nah, pastinya sudah tahu lah abu boiler itu apa, tapi itu kurang bagus. Kecuali ini untuk abu boiler sendiri, kecuali apa ya, kelapa sawit kalian itu kekurangan kalsium teman-teman, bisa memakai abu boiler. Nah, tuh ya. Nah, intinya untuk kelapa sawit ini supaya bisa berbuah, buahnya besar-besar, itu harus semua unsur hara pada kelapa sawit itu harus terpenuhi semua teman-teman, dari fosfor, nitrogen, kalium, dan boronnya itu harus terpenuhi semua teman-teman ya. Nah, untuk dosisnya berapa Pak untuk kelapa sawit per pokoknya itu ya. Nah, bisa disimak video saya yang dulu, juga pernah saya sebutkan ya untuk dosis-dosisnya, tapi lebih jelasnya nanti ada di fitur gabung dunia tani teman-teman ya. Di situ lebih detail dan lebih jelas. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit, dan bisa menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda. Karena apa? Pemuda sekarang kurang melirik untuk dunia pertanian teman-teman ya. Itu. Nah, makanya saya ingin membangkitkan pertanian itu supaya bisa maju lagi teman-teman ya. Bisa disebut Indonesia adalah negara agraris ya, karena pertaniannya maju. Tapi kenyataannya untuk sekarang ini kan belum ya teman-teman ya. Masih banyak mahalnya pupuk, banyak problemnya teman-teman ya. Nah, untuk ya seharusnya petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun itu bisa berpikir dan bisa berinovasi untuk mengembangkan pupuk sendiri, bisa dengan cara organik ya. Itu ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman, dan itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Ini lahannya sangat bersih teman-teman. Nah, untuk gulma itu kenapa tidak dibasmi Pak? Itu sangat penting sekali, itu membantu kelapa sawit untuk di musim kemarau ya. Di musim kemarau itu membantu sekali, dan supaya menjaga kelembapan tanah teman-teman. Oke, semoga itu saja dan bisa diambil sisi positif pada video ini, dan saya akhiri video ini ya. Salam dari saya, petani kelapa sawit, dan salam tandan berduri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.